Oke, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Teknik Audio ya, teman-teman. Oke ya. Nah, sebelum bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, nyalakan lonceng kalian gratis biar bisa mendapatkan notifikasi langsung dari Teknik Audio dari seputaran pemasangan audio dan produk terbaru dari Android. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, lagi-lagi di produk Nakamichi mengeluarkan Nakamichi produk terbarunya lagi ya teman-teman ya. Di sini Nakamichi mengeluarkan produk barunya lagi yaitu Nakamichi NA5 ya, bukan T5 tapi N5 teman-teman ya, yaitu NA3102i. Nah, apa sih keunggulan dan apa sih spesialnya dari Nakamichi N5 ini ya. Jadi untuk Nakamichi sekarang mengeluarkan produk terbaru. Nah, ini dia ya, namanya Nakamichi N5 series ya teman-teman ya. Ini resolusinya 9 in, sudah voice comment juga teman-teman ya. Jadi untuk kode seriesnya adalah NA3102i N5 series teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita coba review dan kita lihat apa aja sih yang bisa ya, yang bisa di apa ya namanya ya, jeroannya ya teman-teman ya. Nah, kalau dari segi fitur yang ada di dashboardnya ini, kalau saya baca itu sama semua ya. Cuman saya penasaran apakah bisa untuk N5 ini, yaitu support dengan Android Auto dan juga CarPlay-nya teman-teman ya. Oke, untuk bagian pretelannya, untuk bagian tete bengeknya saya nggak usah saya kasih tahu ya, karena untuk pretelannya sama aja seperti T5 dan juga Nakamichi lainnya teman-teman ya, yang di bawah dari Legend ya. Nah, untuk kabel-kabelnya juga masih sama. Untuk kabelnya masih mengusung kabel potongan. Untuk pre-outnya juga masih sama. USB-nya juga masih sama teman-teman ya. Oke, sekarang udah di depan saya sudah ada untuk bagian layarnya ya. Jadi untuk bagian head unitnya seperti ini ya. Untuk head unitnya sama ya, tidak ada perubahan dari T5 maupun yang RAM 2 yang lama ya teman-teman ya. Mungkin ini penggantinya daripada si RAM 2 yang pertama kali muncul dan sekarang sudah menghilang ya, entah kemana, tidak ada lagi. Gantinya T5 dan sekarang mengeluarkan produk terbaru yaitu N5 ya, dengan kapasitas RAM-nya 2/32 ya teman-teman ya. Jadi untuk RAM-nya itu 2, untuk storage-nya dia 32 GB teman-teman ya. Ini dia ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman ya yang saya tunjuk nih. Oke, nah sekarang kita coba nyalain head unitnya ya, seperti apa sih ya untuk jeroannya, apakah dia bisa untuk mirroring atau tidak teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk bagian Nakamichi N5 seriesnya yang 9 in RAM 2/32 ini udah menyala ya teman-teman ya. Jadi untuk tampilan utama daripada si Nakamichi N5 series ini seperti ini ya. Kalau saya pribadi tidak jauh beda dengan T5 ya untuk tampilannya. Cuma sekarang kita coba lihat bagian menu aplikasinya tersendiri teman-teman ya. Nah, di sini untuk bar pertama masih sama ya. Untuk bar kedua juga masih sama. Bar ketiga juga sama ya. Kita lanjut ya. Di sini dia ada menu Jetlink juga teman-teman ya. Nah, jadi menu Jetlink ini dia untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto teman-teman ya. Mungkin dia mengusung N5 series dengan menambahkan aplikasi Apple CarPlay dan juga Android Auto-nya teman-teman ya. Nah, sedangkan produk sebelumnya yang RAM 2 per storage-nya 32 itu dia belum ada basis untuk si Apple CarPlay dan juga Android Auto teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba apakah si Jetlink-nya ini berfungsi ya, berfungsi dengan semestinya seperti yang T5 ya teman-teman ya. Kita coba, karena saya punyanya Android, kita akan coba untuk bagian Android Auto-nya teman-teman ya. Oke, sekarang kita yang paling pertama yaitu untuk konekin bagian Bluetooth-nya dulu teman-teman ya. Karena untuk Android Auto yang pasti yang paling utama yaitu Bluetooth teman-teman ya. Oke, dia bisa searching ya. Nah, ini dia sudah ada. 1 2 3 4. Oke, kita pasangkan ya. Oke, untuk bagian Bluetooth-nya udah connect ya. Sekarang kita coba sambungkan bagian kabel
untuk si Android Autonya teman-teman ya. Sekarang udah saya sediain ya untuk kabel datanya. Ini kita colok ya, bentar. Udah colok ya. Sekarang kita coba ke menu Z-Link-nya. Apakah akan ada perubahan atau tidak? Oh sebentar, kabel saya belum benar. Oke, sebentar. Nah, oke ya, ternyata untuk Android Autonya dia berfungsi teman-teman ya. Nah, ini sedang processing ya. Nah, oke ya. Jadi kalau saya pribadi ya, untuk Google Map itu saya lebih senang menggunakan Android Auto teman-teman ya, dibandingkan dengan Google Map-nya bawaan si Androidnya teman-teman ya. Oke sebentar, ada lanjut ya. Nah jadi kalau saya pribadi saya lebih senang menggunakan Google Map dari aplikasi Android Auto ya teman-teman ya. Nah itu lebih enak ya, lebih sensitif juga ya teman-teman ya, dibandingkan dengan Google Map bawaan si Androidnya ya. Mungkin sebagian teman-teman ngomong dengan berbagai banyak produk ya, contohnya produk Orca atau produk Mirai atau produk Asuka atau produk lain-lainnya ya. Tapi dari segi kecepatan, kalau untuk saya pribadi saya lebih senang menggunakan aplikasi Android Auto ya. Jadi lebih cepat, lebih responsif. Tapi selera teman-teman, kalau memang teman-teman ngeklaimnya lebih cepat atau apa ya, itu pendapat teman-teman ya. Ini pendapat saya aja. Jadi pendapat kita berbeda ya teman-teman ya. Untuk Nakamichi N5 series ya, yang produk terbarunya Nakamichi ini, untuk Android Auto dan CarPlay-nya dia sukses, bisa digunakan teman-teman ya. Nah, meskipun untuk bagian menunya itu memang tidak ada perubahan, yaitu sama semua teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, untuk kameranya saya kurang paham apakah bisa menggunakan kamera AHD atau tidak teman-teman ya. Cuman daripada kita penasaran, kita cek ke bagian settingannya. Oke, kita coba ke settingannya. Apakah masih sama untuk factory resetnya? Oke, masih sama ya. Jadi kalau Nakamichi tidak aneh-aneh ya untuk bagian factory settingnya ya. Nah, oke, jadi di sini untuk factory settingnya untuk bagian kamera, di sini untuk kamera rearnya yang saya tunjuk pakai jempol ini ya. Nah ini dia bisa menggunakan kamera AHD 1080 teman-teman ya. Cuman saya tidak tahu, saya tidak akan coba sekarang, tapi saya akan coba teman-teman ya. Oke lanjut ya teman-teman ya. Nah di sini saya udah coba pasangin ya untuk bagian kameranya. Untuk kameranya saya menggunakan kamera Nakamichi yang AHD ya, yang 1080p teman-teman ya. Ini dia untuk kameranya. Ini saya lagi sedang coba dulu ya. Apakah dia support dengan kamera AHD ya? Kita coba dulu. Di sini saya udah pasang. Bentar. Oke, di sini untuk kamera AHD dia jatuhnya blur seperti ini ya. Jadi bukan kamera rusak ya. Tadi teman-teman kalau beli Nakamichi apapun itu produknya, kalau yang tipe-tipe terbaru menggunakan kamera AHD ataupun kamera yang biasa, dia akan hasilnya seperti ini. Ini kita harus setting terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk cara settingnya bagaimana? Nah seperti ini. Oke. Yang cara pertama untuk settingannya yaitu kita harus masuk ke bagian settingan car setting ya. Cari di aplikasinya yaitu car setting. Terus masuk ke biasanya kalau waktu masuk ke car setting dia akan tampilan seperti ini ya. Teman-teman klik yang sebelahnya. Terus di sini tulisan Indonesianya agak kebalik ya, jadi pabrik pengaturnya, jadi pengaturan pabrik atau ya pengaturan pabrik lah ya. Nah pengaturan pabrik, terus kita masukkan di sini untuk passwordnya 1617 confirm. Jangan lupa teman-teman cari di sebelah kirinya itu, cari yang namanya backcar setting ya. Nah ini dia backcar setting, kita klik. Nah di sini akan muncul dimana di situ akan ada berbagai macam ya. Di sini dari kita cari rear aja ya. Nah ini rear. Nah di sini ada rear. Di sini dia masih AHD 720p 25 GHz ya. Kita pindah atau kita rubah ke 1080 25p GHz ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Kita klik apakah dia support. Jangan lupa setelah diklik langsung di save teman-teman ya. Nah di sini klik save, nanti dia akan save file
restart later, please waiting. Dia akan mereset ulang dan nanti akan menyala kembali. Teman-teman jangan mematikan kontaknya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini udah menyala kembali ya, tinggal teman-teman tunggu. Nah jadi untuk kamera Nakamichi ini, kalau untuk di Legend dia bisa untuk kamera belakang dan juga kamera belakang, dan kalau untuk di Legend itu bisa untuk sebagai kamera di VR teman-teman ya. Nah contoh videonya sudah ada pemasangan di Honda Jazz kalau nggak salah ya. Oke, ini udah menyala, kita coba tempelkan ke bagian strumnya ya, apakah kameranya udah bisa nyala. Nah ya, nah jadi untuk N5 series dia bisa untuk kamera AHD 1080 ya. Untuk kameranya ini saya menggunakan kamera Nakamichi ya. Nah kelihatan nggak teman-teman ya. Nah kamera Nakamichi 1080p. Nah untuk hasilnya seperti ini udah bisa ya. Tadi itu burem, tidak bisa bercak-bercak ya, karena resolusinya belum dirubah ya. Jadi intinya untuk Nakamichi tipe ini dia disupport dengan kamera AHD juga teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk si Nakamichi untuk mengeluarkan segala produknya itu saya acungkan jempol, saya kasih nilai 99. Jadi ya mungkin ya cuman ada pertanyaannya sebenarnya, saya sempat mau nanyakan ke pihak Nakamichi-nya itu mengenai tentang produk yang terbarunya yang RAM 6/128 yaitu Elite Pro teman-teman ya. Kenapa settingannya itu ada dua settingan teman-teman ya. Settingan A pertama berubah, settingan kedua lebih gampang ya, jadi nggak terlalu banyak yang disentuh ya, hanya perlu ditahan di bagian layarnya, terus kita pilih bagian menu kameranya ya teman-teman ya. Nah oke lah teman-teman, jadi kesimpulannya untuk review Nakamichi N5 series ini ya, kalau saya pribadi benar-benar bagus teman-teman ya. Jadi dia sudah support dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto ya. Sudah support dengan kamera AHD ya 1080 juga ya. Itu sangat-sangat bagus ya teman-teman ya, dibandingkan dengan Nakamichi pengeluaran yang sebelumnya yaitu RAM 2/32. Jadi ini adalah gantinya N5 series yang sekarang, produk terbarunya Nakamichi teman-teman ya. Oke, untuk harga masih di range harga 2 jutaan ke atas teman-teman ya. Untuk 2 juta berapanya saya belum tahu, intinya masih di range harga 2 juta ke atas teman-teman ya. Oke, itu untuk bagi harga head unitnya aja teman-teman ya. Jadi di sini dia support untuk kamera depan juga sih kalau nggak salah ya, cuman saya nggak tahu untuk bagian kameranya itu kalau nggak salah tetap menggunakan saklar sih teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja untuk review singkat produk terbaru dari Nakamichi N5 series ya, yaitu dengan kode NA3102i teman-teman ya. N5 series teman-teman ya, dia ada stikernya seperti ini, N5 series ya. Kalau nggak ada stiker ini itu masih yang biasa teman-teman. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya, bye bye.